dan Puji yang bertugas pada PMW pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ecan. Baik Ibu Ecan, kalau begitu saya izin untuk menutup pintu dan tirai untuk menjaga privasi ya. Baik Ibu. Baik Ibu Ecan, untuk pintunya sudah saya tutup sehingga privasi Ibu bisa terjaga. Nah sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Ibu, saya kan sudah punya anak nih. Anak saya sudah umur 5 tahun, tapi selama saya melahirkan anak yang pertama ini, saya tuh belum pernah pasang KB Ibu. Jadi saya tuh mikirnya pengen pasang KB suntik yang 3 bulanan Ibu. Nah saya tuh pengen tanya-tanya dulu gitu Bu. Oh ya baik, berarti nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai KB suntik 3 bulanan itu seperti apa. Untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan menggunakan website ini juga ya Bu ya. Lama tindakannya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu Ecan setuju? Iya Ibu. Apakah ada pertanyaan Ibu sebelumnya? Belum sih. Kalau begitu kita mulai saja untuk konselingnya ya Ibu ya. Baik Ibu. Nah baik Ibu, sebelumnya untuk KB suntik 3 bulan ini disebut juga dengan suntik progestin namanya. Nah apakah Ibu sudah tahu apakah suntik progestin itu? Tahunya sih cuma disuntikin 3 bulan sekali gitu aja Bu. Baik, betul ya Bu, itu disuntikkan selama 3 bulan sekali. Tapi untuk pengertian dari suntik progestin ini sendiri merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yang dapat menghentikan ovulasi setiap 3 bulan. Nah di sini itu biasanya tidak mempengaruhi ASI Bu. Nah untuk jenis dari suntik progesteron ini sendiri atau progestin ini itu ada 2 jenis. Yang pertama ada depo-progesterin dan juga depo-metrosiprogesteron. Ibu, untuk cara kerja dari suntik progestin ini sendiri itu mencegah ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks dan juga membuat serviks itu tipis dan atrofi Ibu. Baik Ibu, untuk efektivitas dari suntik progestin ini itu efektivitasnya 0,3 kehamilan dari 100 perempuan per tahunnya, asal suntik ini dilakukan sesuai jadwalnya Ibu. Kemudian Ibu, untuk keuntungan dari suntik progestin ini itu mencegah kehamilan jangka panjang, kemudian tidak mempengaruhi ASI Ibu. Jadi itu sangat efektif untuk mencegah kehamilan jangka panjang. Kemudian bagus untuk wanita di atas 35 tahun, tidak berpengaruh terhadap ASI dan juga mencegah dari penyakit endometriosis. Tapi Ibu, untuk kekurangan dari suntik progestin ini sendiri itu biasanya mengganggu dari proses haidnya, kemudian berpengaruh terhadap penurunan atau peningkatan berat badan. Kemudian di sini tidak bisa diberhentikan sewaktu-waktu, jadi harus butuh waktu untuk memberhentikan tersebut. Kemudian untuk kekurangan juga dia itu tidak menangkal atau bisa terjadi penyakit menular seksual Ibu. Di sini wanita yang bagaimana sih yang bisa menggunakan suntik progestin ini? Nah biasanya wanita di usia produktif, kemudian wanita yang sudah memiliki anak. Nah setelah itu ada juga wanita yang menghendaki kehamilan jangka panjang. Nah itu bisa digunakan untuk suntik progestin. Kemudian suntik progestin ini juga bisa dipakai buat ibu yang menyusui. Kemudian di sini ibu perokok biasanya itu kan ada juga ya yang ibu perokok itu bisa menggunakan suntik progestin ini. Kemudian juga wanita yang belum ingin terketahui juga seperti itu bisa menggunakan suntik progestin. Kemudian wanita yang bagaimana sih yang nggak bisa memakai suntik dari progestin ini? Nah biasanya itu wanita yang hamil atau diduga hamil, kemudian yang memiliki pendarahan pervaginam, kemudian perempuan yang dia tidak bisa menerima kalau dia mempunyai gangguan haid. Nah seperti itu, wanita yang menderita kanker payudara serta menderita diabetes mellitus. Kemudian di sini waktu untuk mulai menggunakan suntik progestin ini kapan toh ya? Seperti itu kan biasanya. Nah biasanya itu bisa dimulai ketika ibu itu tidak hamil atau tidak diduga hamil. Kemudian mulai dari hari pertama sampai siklus ke-7 haid. Kemudian 7 hari setelah dilakukan suntik progestin ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian ibu yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal, kemudian ibu yang menggunakan suntik hormonal lain, kemudian mengganti pada suntik ini itu juga diperhatikan pada saat penyuntikannya. Baik Ibu, dari diskusi tadi yang saya jelaskan, ini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu?
Berarti kalau misalnya saya sedang menyusui, nggak ngefek ya Ibu ya? Ya, Mempengaruhi ya Bu? biasanya orang yang menyusui itu disarankan untuk menggunakan suntik progestin ini. Baik, itu tadi merupakan ini aku diskusi kita atau konseling kita mengenai suntik progestin. Jadi ibu diperbolehkan untuk menggunakan suntik progestin ini selama ibu tidak hamil, kemudian ibu tidak ada diabetes dan juga tidak ada kanker payudara. Jadi saya tanyakan apakah ibu ada penyakit tadi? Alhamdulillah tidak ada Ibu. Jadi ibu bisa menggunakan suntik ini ya Bu ya. Ibu bisa mendiskusikan dengan suami ibu di rumah. Baik Ibu. Kalau begitu untuk konselnya sudah selesai. Di sini saya izin untuk mengevaluasi ya Bu ya. Dari yang saya jelaskan tadi mengenai suntik progestin, yang tidak boleh menggunakan suntik progestin itu yang seperti apa Ibu ya? Setangkapnya saya waktu tadi Ibu menjelaskan itu wanita yang sedang hamil atau diduga hamil, lalu wanita yang menderita kanker payudara serta diabetes mellitus ya Ibu. Ya betul sekali ya Bu ya. Baik, berarti dari yang saya jelaskan tadi Ibu juga sudah menangkap dengan baik. Iya Ibu. Nanti saya akan berikan referensi, Ibu juga bisa baca-baca mengenai suntik progestin ini. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan dengan baik, Ibu sudah kooperatif. Saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Saya pamit pulang dulu ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.